Baik. Baik, alhamdulillah. Untuk memimpin kita dalam doa, dipersilakan Kezia. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Kezia. Sama-sama Ibu. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam room IPS kelas 9 pada pertemuan yang keempat kali ini. Hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati kegiatan belajar dibanding dengan saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini dalam kondisi yang sakit atau dalam kondisi yang kesulitan, kesusahan. Nah, kita bersyukur karena kita masih ada waktu dan kesempatan untuk belajar ya pada saat ini. Semoga semuanya tetap semangat ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau kita kembali fokus kita untuk belajar di kelas ini. Kita masuk ke satu sesi yang dimaksud dengan mindfulness atau kesadaran penuh. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan satu teknik yang disebut teknik stop. Jadi sekarang semua kegiatan dihentikan, termasuk belajar. Stop dari semua kegiatan. Kemudian sekarang ini ambil posisi duduk yang bagus menurut kalian, yang enak menurut kalian ya. Oke, selanjutnya tangannya ditaruh di atas paha ya, dengan posisi tegak. Kemudian tarik nafas dan tutup mata. Tarik nafas, rasakan udara masuk di rongga hidung, kemudian tahan, kemudian hembuskan. Rasakanlah kondisi dada kalian pasti membusung, masuk ke dalam paru-paru udara segar, tahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Hembuskan dengan perlahan. Sekarang buka matanya perlahan-lahan. Rilekskan tubuhnya. Oke? Demikian kita membawa diri ke teknik stop. Dan selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa yang kalian rasakan? Relax, Bu. Oke, Dela Tenang, Bu. katanya relax. Bu. Yadi, Yajid. Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, anak-anak yang hebat ini menyediakan buku paket yang Kemendikbud, buku tulisnya disiapkan karena kalau ada hal-hal penting itu tentunya kalian tulis ya, seperti itu nak ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita pada hari ini masih belajar ya mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, sesuai dengan pembagian kelompok yang Ibu sudah bagi dari kemarin-kemarin, bahwa nanti masing-masing kelompok itu akan mengampu satu negara ya, yang sudah Ibu bagi sudah terbagi dalam kelompok masing-masing ya. Nah, kemudian sumber belajar paket SMP kelas 9 terbitan Kemendikbud tahun 2018 di halaman 22 sampai halaman 54 anak-anak hebat. Kemudian juga buku elektronik yang tidak punya buku paket dan juga peta. Kemudian bisa saja anak-anak hebat kita dapat informasi tambahan dari internet ya, seperti itu nak ya. Kemudian kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Nah, kita harus mengetahui satu, kita boleh menunjukkan letak wilayah Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Yang kedua, anak-anak Ibu akan menganalisis jenis iklim. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iklim matahari. Nah, dengan melihat letak astronomis dari negara-negara ini nanti, anak-anak hebat, anak-anakku dapat mengenali iklim sesuai dengan garis lintang dari masing-masing. Kemudian yang kedua, anak-anak yang hebat dapat membandingkan keadaan alam negara Jepang dan Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan juga Mesir. Nah, yang berikutnya, anak-anak hebat dapat menganalisis pengaruh keadaan alam terhadap perekonomian. Kemudian yang terakhir, seperti pembelajaran kemarin, bahwa setelah kita belajar ini, anak-anak yang hebat dapat mengetahui ikon dari masing-masing negara yang ada di benua. Selanjutnya, kalian harus memperhatikan bahwa penilaian yang Ibu lakukan
lakukan dalam pembelajaran kali ini yaitu satu, penilaian sikap. Bagaimana kalian bersikap dalam pembelajaran kita pada saat ini ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini Ibu ambil dari proses pelaksanaan pada saat hari ini kita melaksanakan dalam room virtual. Bagaimana keaktifan anak-anak Ibu yang hebat ini dan bagaimana tanya jawab yang akan kita laksanakan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti dibuat dari hasil karya kalian yang nanti akan dilihat penugasan mandiri di classroom. Ya, seperti itu ya, yang Ibu sudah bentuk dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan perhatikan peta yang ada di layar monitor kalian masing-masing. Kelihatan semua, oke, bagus. Bagian A, oke, Jepang, bagus Bu, Jepang. sekali Aditya di kolom chat. Jepang, Sandi Nurjaman katanya Jepang, betul. Muhammad Sandi, Amelia. Kemudian yang bagian B, ini negara apa diberi simbol B? Ayo. KKJ Amerika, Amerika, Bu. Aditya Amerika, Sandi Nurjaman Amerika. Deswita, Amelia, Amerika, Bu Aprilia, Amerika, Wakta, Muhammad Firmansyah, Amerika. Bagus sekali. Oke, kita lanjutkan ke bagian C. Inggris, Bu. Oh, Inggris, Adam Kurniawan, oke, Inggris, oke, terima kasih ya. Australia, Bu. Australia. Bu. Australia. Ada Nurjaman, bagus sekali yang kita. Kemudian yang terakhir di bagian E. Mesir. Bagus sekali negara Mesir. Terima kasih banyak anak-anak hebat atas partisipasinya. Selanjutnya, bagaimana letak astronomis wilayah Jepang? 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan di Terima kasih, bagus sekali. Anak-anak hebat. Ada Amelia Ramadhani yang chat ya. Amelia Ramadhani, letak geologis Jepang terletak pada pertemuan dua lempeng bumi, yaitu lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Oke, terima kasih, Nak. Jepang itu terletak pada pertemuan dua lempeng bumi, yaitu lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Terima kasih, bagus sekali, Nak. Negara Amerika Serikat. Letak astronomis Amerika Serikat yaitu 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang utara dan 170 derajat 27 menit bujur barat sampai 65 derajat 51 menit bujur barat. Oke, terima kasih Kezia, bagus sekali, Nak. Selanjutnya letak geografis gimana? Letak geografi benua Australia selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, bagus sekali. Itu perbatasannya ya. Nah ya, batas-batas sudah disebutkan oleh Vita Laura. Kemudian letak geologisnya, ada yang bisa? Letak geologis benua Australia terdapat pada pegunungan yang berbaris di bagian utara benua Australia, yaitu dari Tanjung York ke Pulau Tasmania. Terdapat pulau dataran tinggi di bagian barat Australia, kemudian gurun pasir Gibson dan gurun Victoria di bagian barat dan tengah. Terdapat lembah Murray Darling dan Danau Erie. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Nak. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan kepada negara yang terakhir, yaitu Mesir. Silakan Mesir. Regita Hayu. Silakan, Nak, Regita. Letak astronomis Mesir adalah 22 derajat lintang utara hingga 30 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur hingga 36 derajat bujur timur. Oke, terima kasih banyak. Bagus sekali. Letak geologis Mesir, delta Sungai Nil, daerah tersubur di Mesir dan menjadi pusat pertanian negara tersebut. Semenanjung Sinai, dataran tinggi yang berada di sebelah timur terusan Suez. Oh, Melia Putri, silakan, Nak.
Negara Jepang memiliki iklim bervariasi dilihat dari lintangnya, ditinjau dari letak bujurnya. Negara Jepang adalah negara yang beriklim sedang dengan mengenal 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bagus sekali, terima kasih. Bagaimana dengan iklim Amerika Serikat? Silakan, Keja. Memiliki iklim beragam seperti iklim dingin, iklim kontinental, iklim darat, iklim subtropis, iklim tropis, dan iklim laut. Oke, terima kasih, bagus sekali Keja. Silakan untuk Inggris. Silakan Deswita. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Ya, terima kasih nak. Bagus sekali Deswita. Oke, silakan untuk Australia. Siapa? Ia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Dari arah tropis ke lintang sedang, suhu udaranya terus menurun. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis, suhu udara berkisaran antara 21 derajat sampai 27 derajat. Curah hujan di wilayah tropis khususnya yang dekat daerah pantai jauh lebih besar dibandingkan daerah pedalamannya, paling sedikit 1000 sampai 1500 mm. Jadi memiliki wilayah iklim sedang. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Iklim yang terdapat di negara Mesir adalah subtropis dan gurun atau beberapa menyebutnya semi gurun. Iklim tersebut membuat Mesir memiliki 2 musim, yakni musim panas dan musim dingin. Oke, terima kasih. Ada Siti Salma, silakan Siti Salma dilanjutkan. Bagus sekali Regita ya. Tipe iklim yang ada di Mesir adalah iklim subtropis, arid atau kering. Perbedaan antara musim panas dengan musim dingin sangat besar. Musim panas di negara Mesir terjadi pada bulan Mei sampai Oktober dengan suhu rata-rata 31 derajat Celcius pada siang hari dan 15 derajat Celcius pada malam hari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Oke, kita lanjutkan untuk Mesir. Silakan Nabi Paca. Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP, produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun, adalah kedua tertinggi di dunia. Dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan tugas kita untuk memperbaiki perekonomian kita supaya lebih maju nanti. Demikian anak-anak hebat. Nanti kekurangan tadi boleh dilengkapi di catatannya nanti. Silakan tadi materinya, yaitu letak wilayah negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dan Mesir itu beragam. Jika ditinjau dari letak astronomis, geografis maupun geologisnya. Perekonomian di negara-negara di dunia juga dipengaruhi oleh bentang alam. Sebagai contoh, negara Australia yang mayoritas merupakan daerah gurun pasir dan padang. Nah, dengan demikian materinya telah berakhir. Anak-anak yang hebat, jangan lupa habis ini kalian mengerjakan tugas mandiri di classroom. Di samping itu nanti produk atau hasil yang kalian Ibu harapkan yang kalian buat nanti itu bisa berbentuk apa saja yang kalian inginkan dan kalian senangi gitu ya. Jadi hasilnya atau tugas-tugasnya nanti dikreasi sesuai keinginan dan kesukaan kalian. Bisa dibuat dalam bentuk dokumen, tulis di buku, bisa dibentuk dalam bentuk video, bisa dibentuk dalam bentuk brosur atau grafis atau dan lain sebagainya. Dokumen boleh ditulis dengan tangan, boleh, silakan ya. Jadi sesuai dengan kemampuan dan hobi kegemaran kalian ya. Nanti dikumpulkan sesuai dengan tujuan soal ya nak ya, tidak lari dari tujuannya. Silakan dikreasikan. Makin berkreasi makin oke ya. Tapi Ibu akan mengapresiasi semua tugas kalian. Silakan dikerjakan. Dan jangan lupa untuk membaca kembali materi-materi dalam bentuk PDF, PowerPoint, dan juga materi video yang Ibu akan kirim ke classroom ya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Satu lagi yang Ibu mau pertanyakan dulu. Kita mau mengadakan refleksi ya. Seperti biasa,
kita melaksanakan refleksi. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan apa yang kalian pelajari hari ini. Loli, silakan. Iya. Kalau saya hari ini banyak belajar tentang negara-negara, terus tentang ekonominya, tentang letak grafisnya. Oke, demikian pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu yang hebat. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Tolong tetap jaga kesehatan kalian. Ikuti protokol kesehatan kalau keluar rumah, jaga diri kalian dan jaga orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian. Apakah suatu kelas memiliki siswa yang karakternya homogen? Tentu tidak. Kenapa? Karena setiap murid memiliki keunikannya masing-masing, baik dilihat dari kesiapan belajar, minat, ataupun bakat, serta profil dari murid. Tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Di samping itu, gaya belajar setiap murid juga tentunya beragam. Ada yang gaya belajar auditori, di mana murid-murid pada kelompok ini tentunya lebih senang mendengarkan guru menjelaskan atau lebih senang mendengarkan presentase atau paparan dari rekan-rekannya. Di samping itu, sekelompok murid ada yang gaya belajarnya visual. Untuk kelompok seperti ini, tentunya lebih senang dan mudah memahami pelajaran apabila gurunya menggunakan PowerPoint, gambar-gambar, atau template, atau bahkan video-video. Sedangkan di bagian lain, ada sebahagian murid yang gaya belajarnya kinestetik, di mana kelompok tersebut akan lebih mudah memahami pelajaran apabila dengan mengadakan praktikum, diskusi kelompok, ataupun bermain peran. Tetapi tidak dipungkiri bahwa ada juga murid yang gaya belajar visual dan kinestetik atau visual dan auditori. Tetapi ada juga murid yang memiliki gaya belajar auditori, visual, dan sekaligus kinestetik. Itu semua adalah keunikan dari murid-murid kita yang kadang-kadang tergabung dalam satu kelas. Saya bersyukur sekali menjadi calon guru penggerak, mengikuti pendidikan guru penggerak, dan luar biasa banyak sekali pelajaran yang berharga yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Tentunya ilmu yang saya dapatkan menjadi tanggung jawab dan amanah bagi saya untuk dapat mengaplikasikan dalam setiap kegiatan yang saya laksanakan, khususnya dalam melaksanakan pembelajaran. Dan hal ini juga merupakan tantangan berat bagi saya untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang beragam, kemudian membuat program pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan di kelas yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten yaitu sumber belajar yang beragam seperti buku paket, PowerPoint, dokumen, video-video, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Kemudian diferensiasi proses, di mana kesiapan murid dalam melaksanakan proses belajar. Tentunya guru menyiapkan berbagai model, metode, dan teknik yang digunakan, dan tentunya dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, daya lenting, kesadaran sosial, dan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan penguatan kompetensi sosial emosional, diharapkan setiap murid dapat menumbuhkan karakter baik dalam diri masing-masing dan sadar akan diri di masa depan, sehingga mampu mengelola diri dalam berhubungan sosial dengan orang lain dan pada akhirnya dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Dan yang berikutnya adalah diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini guru dapat mengkondisikan proses pembelajaran dengan memberikan kebebasan kepada setiap murid untuk melaksanakan tugas-tugas mandiri
sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut. Apakah itu dalam bentuk dokumen, gambar-gambar, video, PowerPoint, atau dalam bentuk grafis, brosur, TikTok, dan lain sebagainya. Yang penting tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Bapak, Ibu, rekan guru hebat, pembelajaran sosial emosional atau KSE adalah suatu hal yang sangat penting karena berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh anak didik kita untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, untuk menjadi orang-orang yang baik. Pada intinya, bermuara menjadi wujud profil pelajar Pancasila. Seiring dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru melaksanakan peran hanya menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat dan zamannya, dan melaksanakan peran guru yang berpihak pada murid, maka untuk mewujudkan hal tersebut, ayo kita mengajar murid-murid kita sesuai dengan kebutuhannya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Bapak, Ibu, rekan-rekan guru hebat, saya menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pendidikan, tentunya saya masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi saya akan terus belajar dan mengadakan refleksi untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Belajar sepanjang hayat. Demikianlah refleksi dari saya. Semoga dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru dan tentunya buat diri saya secara pribadi untuk perbaikan selanjutnya. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa terus bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak, merdeka belajar.